Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya sedang dalam perjalanan. Ini ada di tol ya, Tol Jagorawi. Kami menuju Kota Bogor. Saya akan ke Dinas Pendidikan Kota Bogor. Akan bertemu dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Bapak Dani untuk bicara tentang PPDB. Jadi kita mau menanyakan apakah ini regulasi sudah disiapkan dan bagaimana sosialisasi akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor terkait dengan pelaksanaan PPDB tahun 2022. Sekaligus kita mau nanya apakah ada regulasi yang berubah ya. Nah, seperti apa nanti kita ikuti terus saja video ini, tapi jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Cepet ya, segera subscribe agar terus terupdate dengan isu-isu pendidikan dan anak. Oke, sampai ketemu lagi. Kita akan ngobrol tentang PPDB, tapi kali ini hasil pengawasan dari KPAID ya, Kota Bogor. Iya. Begitu kan namanya. Betul. Kan? Karena beda-beda nih. KPAID Kota Bogor, KPAI Kota Bogor. KPAI Kota Bogor. Jadi memang beragam untuk nama-nama Komisi Perlindungan Daerah itu di berbagai daerah beda-beda nama. Di sini berarti KPAI Kota Bogor. Nah, ini kan kita ngomongin PPDB dan memang lembaga ini kan lembaga pengawas. Nah, kita mau tanya tahun lalu kayak apa. Nah, kenalan dulu, namanya Ibu Ani Farhani. Beliau adalah salah satu komisioner di KPAI Kota Bogor itu. Oke. Terima kasih ya Bu Ani. Ini sehat kan? Alhamdulillah. Nah, ketemu lagi nih ya sama sahabat. Oke. Nih, mau nanya tadi. Yeah. Gimana hasil pengawasan PPDB yang tahun 2021 lalu? Ya, terima kasih ya Bu Retno. Ya, kalau hasil pengawasan dari KPAI tahun lalu, ya alhamdulillah sih PPDB di Kota Bogor sebetulnya berjalannya dengan secara umum sih lancar, baik. Tapi memang ada beberapa hal ya gitu yang menjadi catatan dari KPAI, yaitu ketika masuk ke sekolah, karena memang kan kalau misalnya masuk sekolah itu kan biasanya kalau sekolah favorit itu udah jadi ini ya, incaran dari semua anak atau orang tua. Kadang-kadang anaknya nggak kepengen tapi orang tua obsesi orang tua gitu. Atau misalnya karena turun temurun gitu ya. Dulu kakaknya di situ, ibunya di situ, ibunya di situ. Jadi ya pokoknya mau gimana caranya supaya anak itu juga di situ ngerasain di situ gitu ya. Jadi ada semacam fanatik jadi ya terhadap sekolah tertentu jadinya Bu Retno. Nah, jadi yang kita lihat hasil pengawasan kemarin, banyak ada beberapa lah terjadi gitu ya. Diakalin dari segi mungkin domisili gitu ya. Karena memang kakak ya perpindahan itu ya. Kadang rumahnya ada di kabupaten tapi dia pengen sekolahnya di di kota, ya itu dia numpang domisili dengan siapa. Tapi niat banget ya, karena kan kalau dalam Permendikbud tuh 1 tahun loh. Iya kan? Iya kan, nggak bisa mendadak kan gitu. Nah, alhamdulillah memang Dinas Pendidikan cukup jeli melihat itu. Jadi kalau misalnya belum 6 bulan memang tidak dikabulkan begitu ya, tidak artinya dianggap bahwa tidak memenuhi syarat. Nah, atau juga ada lagi yang sekolahnya juga ya, sekolahnya saking mungkin gurunya juga ya, pasti ya setiap guru ingin anak didiknya di tempat sekolah yang diharapkan begitu ya. Jangan sampai di sekolah yang
Nah ini juga terjadi gitu ya, nilainya dibikin besar-besar gitu ya. Itu juga dari ada. sekolahnya dari gitu ya. Sekolahnya sendiri dibuat besar-besar. Ya, biar anaknya masuk di sekolah negeri. Masuk di sekolah itu ya. Tapi ya begitulah berbagai macam cara ya, itu sih karena memang keinginan dari orang tua, dari anak, entah ya karena memang pengen masuk sekolah tertentu ya, segala macam cara mungkin bisa dilakukan. Tapi kemudian ya alhamdulillah lah Dinas Pendidikan bisa melihat itu begitu ya, meminimalisir supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang ya kan kasihan ya sama orang-orang yang benar-benar tidak melakukan apa ya namanya, yang pokoknya yang diada-adain gitu, ya, yang lurus aja, sebenarnya dia punya kans masuk ke situ kan jadi kehilangan haknya. Jadi kehilangan haknya itu ya sebenarnya itu yang memang adalah kalau kita sih menghimbau ya Bu Retno, sekolah di mana juga sama aja sih sebenarnya, negeri gitu ya. atau swasta. Negeri atau swasta. Yang penting kan nanti balik lagi sebenarnya di anaknya sendiri. Anaknya mampu nggak sih ngikutin sekolah tersebut kan ya, di sekolah tersebut gitu ya. Jadi para orang tua juga jangan maksain ya. Gitu. Jadi ya ini ya butuh apa ya, usaha yang keras begitu ya, mensosialisasikan kepada orang tua ya, memberikan arahan bahwa sekolah itu sebenarnya di mana aja gitu ya, jangan ngotot untuk masuk ke sekolah tertentu sih ya gitu. Iya, itu yang harus ditanamkan ya pada orang tua ya. Betul. Dan kalau memang sebenarnya kan tadi Pak Kadis juga bilang ya, jumlah sekolah tuh ada SD sampai 200 lebih gitu, tapi begitu SMP hanya 20 gitu. Emang kan secara itu emang pasti nggak semuanya nggak akan terima di sekolah negeri kan? Diakomodir lah. Nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau KPAI Kota Bogor sendiri melihat kondisi tadi ya, jumlah yang jomplang itu sebenarnya kalau sekolah-sekolah swasta itu yang istilahnya standarnya juga samalah dengan negeri secara kualitas, dan itu sebenarnya banyak pilihan di Kota Bogor. Banyak sekali gitu ya, sekolah-sekolah di Kota Bogor yang swasta-swastanya juga bagus-bagus kok Bu Retno gitu ya. Cuman permasalahannya kan mau apa enggak orang tua melihat itu atau tidak gitu. Kadang-kadang kan karena sudah di labeling sekolah ini bagus, wah itu katanya jadi pengennya masuk ke situ semua. Mau ke negeri itu semua gitu ya. Pengen masuknya ke situ semua. Tapi kalau alasan biaya sebenarnya gimana ya? Pasti ada ya? Ya pasti ada. Itu kan kalau masuk swasta itu kan, kalau negeri kan mungkin karena memang biayanya nggak terlalu tinggi gitu ya alasannya kan. Kalau swasta kan memang ada, karena biar bagaimana kan kalau swasta kan memang ya gurunya juga dibayar dari SPP. Makanya ini kan, jalur afirmasi itu di ini memang untuk mengakomodir anak-anak yang nggak mampu tadi ya sebenarnya ya. Gitu. Walau tadi karena sekolah negerinya sedikit ya, jadinya memang banyak nggak ini juga ya, memang itu nggak imbang problem. Tapi bukan cuma di Kota Bogor sih, di banyak daerah ya problemnya sebenarnya sama ya. Dan juga ada satu kecamatan yang memang sekolahnya itu sedikit gitu ya, atau bahkan nggak ada. Nggak ada sekolah negerinya. Yang nggak ada sekolah negerinya gitu ya, bahkan nggak ada satu kecamatan yang nggak ada. Itu kan kesian gitu ya. Ya paling itu yang harus dipikirkan sih, bagaimana supaya kalau misalnya sistemnya sudah bagus sebetulnya ya zonasi, tapi itu memang harus dipikirkan kembali bagaimana kemudian supaya anak-anak ini bisa semuanya bisa merata ya sebetulnya gitu. Jadi setiap ini tuh ada tadi prinsip keadilan kata Pak Sekdis tadi ya. Oke. Ya, demikian itu hasil pengawasan dari KPAI Kota Bogor, karena Bu Ani ini memang komisioner bidang pendidikan ya. Jadi tentu saja menguasai dan mengetahui ya tentang itu. Nanti kita tunggu ya PPDB-nya seperti apa. Pasti KPAI juga akan terus melakukan pengawasan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Di sebelah saya ini sudah ada Pak Kadis ya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. Dan saya sekarang berada di kantor beliau ya, di Dinas Pendidikan. Nah, kita akan ngobrolin soal PPDB ya, PPDB yang tahun 2022 ini seperti apa nanti. Nah, tahun 2021 mungkin ada catatan yang mau diperbaiki nih di tahun 2022. Nah, seperti apa obrolan kita? Ya, nanti simak video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe, akan terus terupdate dengan video tentang pendidikan dan anak. Pak Kadis, terima kasih banyak nih waktunya. Selamat datang di Kota Bogor. Ya, terima kasih. Terima kasih banget atas sambutannya, dan tadi
sempat minum teh sambil ketawa-ketawa gitu ya. Pak, tak kenal maka tak sayang nih. Oh, kenalan dulu. Oke. Monggo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya Hanafi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. Kurang lebih baru 1 tahun. Pas. 1 tahun pas. 1 tahun pas Februari Maret ini 1 tahun. Oke. 1 tahun sebelumnya saya di Bapeda. Bapeda. Ya, jadi kepala Bapeda setahun. Wah. Sebelumnya jadi asisten. Sebelumnya lagi pengelola keuangan dan aset. Jadi sudah 4 kali. Jadi ini udah kemana-mana ya? Sudah 4 kali, keempat kali. Dan yang saya tahu ya, catatan nih, orang Bapeda biasanya bagus-bagus kualitasnya. Nah, sekarang memimpin Dinas Pendidikan nih ya, Kota Bogor. Pak Hanafi, nih gimana catatan yang tahun lalu? Kalau tahun lalu udah jadi kadis juga kan? Sudah. Oh, pada dan saat cukup itu kaget menghadapi PPDB. Oh, luar biasa. Gimana tuh catatan kagetnya tuh? Ya intinya begini, pendaftaran siswa baru ini, PPDB ini, tentu masyarakat itu masih terimage ya. Animonya tinggi banget gitu. Animonya ke negeri itu masih cukup tinggi. Nah, perlu diketahui di Kota Bogor ini sekolah hanya 20. SMP negeri 20. Hanya 20 SMP negeri. Kalau SD, Bang? Kalau SD 211. Oh. 211. Cukup banyak. Cukup banyak. Nah, SMP ini berada di cenderung di titik tertentu ngumpulnya, terutama di Bogor Tengah. Oh gitu. Di Bogor Tengah, sebagian di Tanah Sareal. Ada sih di timur ada, di selatan ada, di utara juga ada. Cuman yang jadi problem sekarang antara supply dan demand tidak sesuai. Tidak seimbang. Ya, tidak seimbang. Jadi demandnya cukup tinggi, supply-nya kurang. Gitu. Artinya yang jadi problem mungkin se-Indonesia ya, tidak Bogor aja. Iya, betul. Bahwa kuota yang disiapkan, yang siap di Kota Bogor itu hanya berapa persen gitu loh. Contoh. Dari total jumlah yang mau daftar ya? Tahun 2020 sebelum saya masuk, itu yang berminat ke SMP negeri mendaftarkan itu 13.000. 13.000. Kapasitas 5.600. Nah, tahun 2020 itu masih udah masuk pandemi itu. Ya, mulai sudah masuk ya. Nah, tetapi kan sudah banyak yang ke swasta-swasta, tanda kutip swasta yang diminati oleh masyarakat dan cukup tinggi kepercayaannya. Iya. Ke swasta. Karena biasanya swasta cenderung tuh. lebih dulu kan? Ya. Lebih dulu. Biasanya swasta yang dipercaya yang mahal kan? Ya, cenderung gitu. Mahal. Nah, 2021 dalam 1 tahun itu sudah terasa COVID ini sama masyarakat. Iya. Karena tahun 2020 proses belajar mengajar sudah dengan daring kan, PJJ. Nah, sesuai dengan arahan dari kementerian. Masuk 2021 itu ternyata merubah image. Merubah image masyarakat. Seperti apa? Ya mungkin salah satunya masyarakat itu yang tadinya mau menyekolahkan ke swasta tertentu karena masih daring kan. Iya. Biaya tinggi. Merasa rugi juga gitu kalau itu. Mendingan ke negeri saya. Oke. Sehingga tahun 2021 jadi 16.000 yang daftar. Hah? Jadi sebelumnya 5.000 aja? Enggak, 13.000. Enggak kan 13.000 yang daftar, daya tampung 5.600-an lah. Kalau ini naik menjadi 16.000. Daya tampungnya tetap segitu. Oh iya. Akhirnya ini jadi problem. Jadi problem. Nah, kemudian sesuai dengan Permendikbud tentang PPDB kita lakukan itu. Nah, tahap 1 afirmasi anak berkebutuhan khusus, anak guru, perpindahan orang tua, ditambah lagi yang menangani COVID. Karena kebijakan sudah 2 tahun itu 2020 sama nakes. Kemudian ditambah lagi jalur prestasi yang dibagi 2. Ada akademik dan non akademik. Nah, itu kita lakukan itu. Nah, kemudian masuk tahap kedua zonasi. Nah, zonasi ini yang jadi problem. Nah, kita zonasi ini kan mendekatkan yang mau sekolah ke rumahnya ya, dari rumah ke sekolah maksudnya. Sekolah kan gitu ya. Nah, kita diberikan poin nilai yang nilainya misalnya sekian meter dia di titik ininya koordinatnya nanti ditambahkan 25
50, 75, sama 100. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Oh, pakai angka tadi, 25, 50, 75, itu 100. objektif. Okay. Karena apa? Kenapa kita kasih gitu? Karena masyarakat yang rumahnya di satu kelurahan yang sama, ketika berjarak, tentu kan agak berbeda dari sisi jarak. Maka dikasih poin itu supaya nilai objektifnya keluar. Oke. Tetapi yang jadi problem sekarang, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, yang zona 3 ini, zona 2, zona 3, zona 4 ini sepertinya sudah tidak lagi kebagian lahan gitu loh. Oh. Kebagian lahan. Nah, sementara 10% yang di luar kota Bogor. Tentu juga memakai zonasi juga. Ya, pendek cerita, pelaksanaan itu berjalan dan tidak ada gejolak lah, tidak ada gejolak. Nggak ada gejolak ya, di 2020 apa 2021? 2021. Oke. Walaupun gejolaknya ya banyak yang nggak keterima mau gimana, karena animo masyarakat masih. Nah, untuk menjawab itu semua kita berusaha untuk menambah sekolah, karena menurut saya 20 sekolah untuk yang ada sekarang ini tidak bisa menjawab, apapun alasannya akan seperti itu gitu. Ya karena paling tadi ya kurangnya sekolah negeri memang ya Mo. Paling tidak di Bogor ini 30-an lah. Nah, antara wilayah 6 kecamatan yang ada di Bogor ini, yang kasihan warga kita yang Bogor Timur. Kenapa Bogor Timur? Bogor Timur itu hanya satu sekolah SMP 18. Oh. Tapi secara jarak dia jauh gitu. Jauh. Terus penduduknya banyak pula yang mau masuk. Penduduknya. Begitu juga Bogor Utara. Bogor Utara yang berbatasan sama kabupaten, daerah Cimapar sana, orang lebih cenderung sekolah ke tetangga kita. Oh, ke lebih kabupaten. dekat. Lebih dekat masalahnya kan gitu. Nah, sehingga saya memapping itu dan kita bicarakan untuk dengan Bapeda. Yeah. Untuk kedepannya seperti apa di RPJMD kita gitu. Oke. Kita buat, memang terus terang di Kota Bogor untuk membangun sekolah cukup cari lahan susah pasti ya. Satu itu, yang kedua untuk seukuran sekolah ya. Anggaran pun agak terbatas. Nah, kita sekarang sedang bikin SMP 1 atap. Sedang proses ya. Sedang proses, udah tahun ketiga sekarang. Jadi penganggarannya 4 tahun. Oh, jadi bertahap-tahap ya? Jadi nggak multi-year tapi bertahap. Jadi 1 atap itu SD sama SD negeri dengan SMP negeri tempatnya di Kencana. Berarti tingkat ya? Bertingkat, dia ada 4 lantai. Oh, rencananya 4. Ada maketnya di sini. Nah, sekarang sudah tahun ketiga ini. Tahun ketiga. Udah berdiri. Itu salah satu untuk menjawab kekurangan sekolah di wilayah. Tapi yang lain sama. Sama juga ya. Tapi ini di wilayah mana nih yang baru dibangun? Tanah Sareal. Oh, Kecamatan Tanah Sareal. Jadi di Bogor ini ada 6 kecamatan. Tengah, Timur, Selatan, Barat, Utara. Yang satu Tanah Sareal namanya. Oh, beda sendiri. Beda sendiri. Jadi nggak pernah 2 real, sereal dus. Nah, saya mapping itu. Saya melihat bahwa kemampuan mencari tanah jual lahan agak sulit. Kemudian kemampuan anggaran pun relatif ini. Akhirnya saya mapping ada SD-SD yang lahannya memungkinkan. Nanti ke depan udah saya sampaikan itu. Saya sampaikan untuk dirumuskan dengan Bapeda, kita sampaikan juga di rapat-rapat kerja dengan Dewan. Bahwa ada potensi itu. Contoh, ada SD Cimapar 3. Dia luasnya 6.500. Oh, lumayan tuh. 6.500, tapi sekolahnya kecil. Nah, kita sedang mengkaji supaya memungkinkan untuk dia merger nanti. Lahannya bisa untuk SMP. Terus ada lagi sekolah SD Pakuan namanya di sana. Udah memungkinkan, lahannya kurang lebih 5.000-an. Jadi mungkin. Jadi itu yang akan kita lakukan, dan beberapa mungkin saya sudah lapor juga ke pimpinan untuk kerjasama pihak ketiga, siapa tuh ada yang akan menghibahkan dan sebagainya. Lahan. Memang untuk Kota Bogor ini kesulitan untuk kota, lahan itu menjadi permasalahan gitu. Kalaupun ada uang, nggak ada lahan yang mau dibeli ya. Dengan ukuran sebuah sekolah ya. Dengan standar sekolah, habis itu kita beli repot. Nah, kembali lagi ke PPDB. Kami sekarang mau mengevaluasi itu. Jadi zonasi tetap kan tidak berubah kan? Ada Permendikbudnya nomor 1 tahun 2022 tentang PPDB. Tidak berubah, tahap 1-nya sama, tahap 2-nya sama. Saya akan bagaimana caranya mengevaluasi yang lalu supaya ajas keadilannya ada gitu. Oke.
Apa itu poinnya nanti? Nah, rencana saya gini, yang kan tidak berubah dari zona 1, 2, 3, 4. Iya, iya. Nanti zona 1, 2, 3, 4 ini saya akan persentasekan. Jadi diberi apa? Diberi kesempatan lah. Oke. Jangan percuma diadakan zona 1, 2, 3, 4, tapi orang yang zona 4-nya nggak pernah kebagian. Iya, iya. Zona 2 aja sedikit kebagian, zona 3 nggak kebagian, Apalagi zona 4 nggak kebagian sekali kan gitu ya. Nah, kita akan coba memberikan persentase supaya ada ajas keadilan dan sebagainya. Oh, di persentase ya, sehingga tetap keambil semua, tetap keambil, walaupun mungkin secara jumlah beda-beda gitu ya. Nah, terus begini juga, kebetulan saya melihat ada juga sih warga masyarakat yang kebetulan dia pindah ke Bogor, tapi dia tidak didukung dengan dokumen. Oh, kakak gitu ya. Misalnya dia, Hanapi pindah ke Bogor, pindah doang. Ya, secara fisik pindah, tinggal di sini. Gitu. Pas mau sekolah repot. Ya, kita kasih juga peluang itu. Berarti kasus kayak gitu banyak juga ya kemarin? Ada, tidak banyak tapi tidak ada. Banyak gitu. ada. Oh, oke. Gitu. Yang afirmasi begitu juga kita cek ke lapangan dan sebagainya. Kalau afirmasi itu apa kriteria? Masyarakat miskin. Masyarakat miskin. Itu dibuktikan dengan? Dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dan kita verifikasi ke rumah. Oh, diverifikasi ya, tidak sekedar dapat surat. Enggak, kita enggak hanya percaya sama administratif. Oke. Kita cek. Karena kemarin pandemi, cukup foto yang mereka sampaikan. Oh. Waktu COVID, kita memang ada yang datang ke sana, ada yang tidak. Gitu. Tapi nanti kalau sekarang kita bisa langsung datang ya. aja. Home visit ya, betul. Untuk membuktikan gitu ya. Oke. Jadi problem di Kota Bogor khususnya gitu. Mungkin daerah lain juga nggak terlalu berbeda. Iya. Animo masyarakat ke negeri itu masih tinggi. Iya. Sementara kapasitas kuota yang masih tidak tertampung. Nah, untuk menjawab itu kita rubah rencana kita untuk ke depan untuk penambahan sekolah. Penambahan sekolah negeri. Tapi kalau kita lihat intervensi pemerintah kepada sekolah swasta pun cukup tinggi. Kita kan memberikan beasiswa juga, BSM dan sebagainya kan gitu. Ya, artinya kalau yang nggak ketampung ke negeri terus dia nggak mampu. Membantu bos juga. Kota Bogor tuh ada bos kota loh. Oh, ada bos kota ya? Ada. Di samping bos pusat, bos kota juga ada. Itu menunjukkan bahwa ya nggak harus ke negeri juga kali, nggak apa-apa lah ke swasta juga. Cuman kan mindset masyarakat masih berbeda. Masih berbeda, ya. Kalau dari sisi pembiayaan sebenarnya ada dukungan pemerintah kota ya? Ada dukungan pemerintah kota. Secara keuangan ya? Gitu. Oke. Itu Pak, sekolah yang ada sekarang pun sebenarnya ada yang ngumpul ya di wilayah tertentu gitu? Ada, banyak. didominasi di Bogor Tengah. Oh, dominasinya di Bogor Tengah. Karena kan gini, pengolahan sekolah SMP, SMA itu dari dulu sampai sekarang kan banyak perubahan. Iya, betul. Banyak perubahan kewenangan. Betul. Kalau kita lihat regulasi yang berubah. Kilas balik terdahulu, SMP, SMA itu kan dikelolanya oleh kementerian dulu. Betul. Dan dia tidak melihat wilayah administratif mana. Yang jelas, di situ banyak warga, maka disitulah dibangun sekolah. Iya. Kan itu. Kepala daerah mendukung. Wajib mendukung. Dan dulu kepala daerah tidak pernah mempermasalahkan masalah itu. Iya. Nah, kesini aja perubahan kewenangan. Perubahan kewenangan administratif. Yang tadinya oleh kementerian jadi kepala daerah. Pemerintah daerah ya. Kesininya lagi undang-undang otonomi daerah SMA sama SMK menjadi kewenangan provinsi. Iya. Kalau di DKI tidak berlaku. Karena semua dikuasai oleh provinsi. Iya. Karena otonominya beda. Beda, memang daerah khusus. Daerah khusus. Jadi SD, TK segala macam ya urusannya ke gubernur gitu kan. Benar. Nah, karena ada batasan wilayah administratif itu mungkin jadi problem. Sehingga kepala daerah harus berpikir keras untuk menjawab permintaan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Dari sektor pendidikan. Di sektor pendidikan. Itu kan kewajiban pemerintah ini kan dua seperti yang wajib banget. Pendidikan, kesehatan kan itu. Iya, dasar itu. Itu dasar kan, kewajiban dasar lah mereka. Itu Bu Retno. Oke. Jadi sebenarnya sih udah disadarin ya tadi soal kuota, terus juga udah berupaya ya memikirkan tadi ya Bapak cerita menarik juga ya SD gitu ya yang kemudian lahannya lumayan gitu ya, secara standar sarana bisa dibangun, lalu mau dibikin tingkat dan bisa satu atap misalnya SD dengan SMP ya.
Jadi dengan begitu juga kan tidak membunuh sekolah swasta ya Pak ya. Betul. Karena kan menggunakan lahan seperti itu dan memang hanya menambah beberapa ya yang dari hasil pemetaan tadi dilakukan. Nah Pak, kalau misalnya nih ya sekolah swasta tapi dia muridnya sedikit tapi gedungnya lumayan dan lain-lain, itu pernah terpikir nggak bisa dibeli oleh pemerintah kemudian bisa dibangun sekolah gitu ya? Karena misalnya wilayah itu nggak ada sekolah negerinya sama sekali nih SMP gitu. Itu pernah nggak terpikir misalnya sekolah swasta yang muridnya sedikit dan gurunya nanti ya kan bisa diangkat juga gitu, maksudnya bisa mengajar di situ gitu sebagai. Nah itu pernah nggak terpikir? Di Bogor ini ada 2 sekolah SMP yang sudah ya tanda kutip sudah nggak bisa menyelenggarakan itu. Oh oke. Muridnya kurang gitu. Nah, di Baranang Siang 1, tetapi kan memang sekolahnya juga nggak terlalu besar, kemudian pun tempatnya pun di dalam. Oke. Nah, terus ada lahan kita yang pernah dipakai oleh SMP Pasundan. Oh ada juga. Ada SMP Pasundan di dalam, di komplek tapi di dalam, nggak strategis lah. Itu lahannya kurang lebih 6.000-an juga. Nah sekarang sekolah Pasundan itu udah nggak mampu dan itu memang sudah kita ambil alih. Sudah kita ambil alih. Dulu pernah ada rencana waktu Pak Sekdanya Pak Ade Sarip ya, ada rencana SMP Korpri, tapi sampai sekarang tidak terwujud. Itu kemungkinan yang akan salah satu jadi alternatif juga. Alternatif gitu. Nambah. Alternatif. Tetapi memang kondisinya yang nggak memungkinkan dia. Kalau misalkan pemerintah daerah bisa membuat akses jalan, itu strategi karena 6.000-an lumayan. Iya 6.000 itu lumayan. Itu sudah terpikir oleh kita beberapa sekolah swasta yang tanda kutip itu sudah tidak mampu lagi. Ada 3. Ada 3 ya. Tapi melihat kondisinya nggak terlalu tidak memenuhi syarat ya. Ya agak repot di dalam dam dan sebagainya. Tapi yang jelas kita mapping beberapa sekolah yang memungkinkan untuk di merger lah. Untuk di merger untuk tadi SD ya. SD ya. Yang lahannya memungkinkan gitu. Lahannya memungkinkan. Dan baru ke atas jadinya ya. Ya. Dibangunnya ya. Ya, ke atas. Karena apa? Kasihan warga-warga yang ujung. Bogor Utara ini kan Bogor Utara nih. Ini yang di sini. Bogor Utara. Ini Bogor Utara yang bagian kotanya gitu loh. Sekolahnya nggak sulit, dekat. Ya, tapi warga kita yang di Cimahpar sana, yang berbatasan sama kabupaten pinggir tol, itu kalau ke zonasi yang ada kalah dia. Iya, kejauhan. Ya, misalnya contoh kayak SMP 1. SMP 1 Bogor itu 1,1 masih diterima. Karena kan warganya di pinggir. Tapi kalau SMP 4, 700 nggak keterima. 700 meter. Oh iya. Karena numpuk warga di situ. Kan gitu ya. Kalau SMP 1, 1,1 masih diterima. Karena warganya di pinggir. Tapi kalau SMP 4, 700 nggak keterima. Iya. Karena sekitar SMP 4 itu luar biasa padat. Oke. Ya emang ini ya masalah di mana-mana nih ya. Jadi kalau untuk kota-kota tuh biasanya sulit membangun. Kalaupun punya uang sulit, yang mau dibeli nggak ada juga gitu. Itu memang menjadi problem ya. Tapi tadi 200 lebih SD, kemudian SMP-nya hanya 20 ya. Artinya hanya sekitar 10% dan punya niat untuk menambah. Jadi memang satu sekolah aja untuk bangun, kata Bapak ini udah tahun keempat ya. Tahun keempat, jadi memang juga nggak mudah gitu. Tapi kan pemerintah daerah berupaya ini ya. Betul-betul berupaya untuk memenuhi hak atas pendidikan, setidaknya menyadari tidak banyaknya sekolah negeri atau tidak meratanya yang membuat akses orang di lokasi itu menjadi sulit mendapatkan akses ke sekolah negeri. Dan ini sebenarnya ada upaya misalnya nambah satu tadi ya, satu atap. Ya itu tentu hal yang patut kita apresiasi ya. Nah terakhir Pak, nih harapannya apa nih untuk PPDB tahun 2022? Ini seperti apa harapannya? Ya harapan kita gini, PPDB yang dikeluarkan oleh Permendikbud ini bisa menjawab tentunya, bisa menjawab keinginan masyarakat untuk sekolah di negeri. Oke. Tapi kami menganjurkan juga sama masyarakat. Nah kondisi yang ada jadi sekolah tidak sesuai dengan tidak berbanding lurus dengan jumlah yang berminat kan betul, gitu. Betul. Jadi ikuti aturan yang ada sesuai tahapan yang ada. Kalau zonasi lah. Kemudian kalau tahap 1 prestasi ya pakai prestasi. Yeah. Jauh rapot dan sebagainya gitu. Kalau memungkinkan untuk tidak sekolah di negeri juga kenapa tidak? Yeah. Misalkan gitu, misalkan.
Karena memang permasalahannya hanya kuota saja gitu. Ya, tidak memungkinkan memang ya antara peminat sama daya tampung emang nggak seimbang. Jadi tetap aja permasalahannya seperti itu. Permasalahannya akan ke situ juga ya. Terus yang tahun 2022 kira-kira kapan Pak sosialisasi ke masyarakat nih soal PPDB? Kita sosialisasi ke SD, ke masyarakat. Nanti bulan di awal April lah, Awal April. Atau nanti di pertengahan April. Di pertengahan April ya. Karena bulan Juni kan kita udah mulai PPDB. Iya, betul. Dan ini mau puasa juga ya. Pas puasa lah. Pas puasa tuh ya. Selesai lebaran PPDB gitu. Betul. Jadi sosialisasi nanti ke anak-anak yang SD atau orang tua yang SD. SD. Untuk kan yang harus kita sosialisasi kan orang tua di SD. Betul. Jadi nanti kita bikin pamflet ke SD, kita ngasih sosialisasi ke kepala sekolah SD, termasuk komitenya kan gitu. Diinformasikan tentu disesuaikan dengan kondisi sekarang. Iya. Bisa Zoom juga ya sebenarnya bisa sekarang Zoom ya. Bisa juga kita ke sana tapi dengan prokes yang ketat. Betul. Sementara kan Kota Bogor juga belum PTM nih. Belum PTM ya? Oh, iya. Belum PTM lagi, di stop lagi. Di stop lagi. Di stop lagi. Nanti rencana hari Senin ini saya akan evaluasi dan kemungkinan karena udah level 2 lagi sekarang. Berarti akan buka ya. Ada rencana lah kali ya minggu berikutnya kali ya. Minggu berikutnya ya 50% dulu. Kita menyesuaikan 50%. Oke. Ya hati-hati ya, bisa Pak. berjalan. Betul. Yang penting kan PTM-nya digelar dulu ya sambil tadi hati-hati dan coba lihat kasus yang mudah-mudahan sih terus turun level ya Pak ya ke PPKM level 1 gitu ya. Mudah-mudahan. Kita udah sempat level 1 Kota Bogor. Iya, sama DKI juga. Naik lagi. Gara-gara Omikron, Pak. Naik lagi ketiga. Naik lagi langsung ketiga ya. Padahal kita udah mempersiapkan 100% sesuai dengan SKB 4 Menteri itu loh. Tapi nggak memungkinkan kasusnya naik. Saya lihat Bogor hati-hati banget ya Pak Wakil. Wah, luar biasa. Pimpinan kami itu luar biasa. Iya, betul. Pak Wali, Pak Kapolres, Pak Dandim itu sangat open, sangat respect kepada kesehatan masyarakat. Betul, dan nggak mau mempertaruhkan lah anak-anak itu nggak gitu. Mau spekulasi orang banyak kok yang kena kok. Betul, jadi hak hidup hak sehat anak tuh betul-betul dilindungi nih. Iya. Oke Pak Kadis, terima kasih banyak ya atas obrolan menarik ini ya. Oke, demikian ya obrolan kita dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Bapak Hanafi, dan ini menunjukkan ya sebenarnya bagaimanapun ini problem klasik yang terjadi juga di banyak daerah. Tapi sebenarnya Kota Bogor juga udah berupaya, udah mikirin ya, dan nggak mudah loh ternyata mendirikan sekolah baru. Jadi masyarakat ya harus menyadari juga kalau proses udah nggak diterima nih, ngikutin semua jalur yang sudah memang terbuka ya Pak ya. Nah lalu kalau enggak ya silahkan gitu ya ke swasta dulu ya, siapa tahu nanti bisa mutasi kalau ada kursi kosong ya Pak. Boleh. Boleh kan ya, tapi kalaupun enggak, bahwa swasta tuh enggak kenapa-napa gitu sekolah di swasta. Ya, jadi seperti itu ya, karena pemerintah sedang berupaya juga menambah jumlah sekolah ya. Kita dukung hal tersebut ya. Mudah-mudahan semakin baik nih ya. Amin. Semakin inilah luar biasa pelayanan Dinas Pendidikan terhadap masyarakat di sektor pendidikan. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe. Terima kasih Pak Kadis, sampai ketemu lagi. Sama-sama Bu Retno. Oke, assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, saya mau memperdalam nih sebenarnya seperti apa ya pembagian zona-zona kelak nih. Karena akan ada evaluasi ya Pak ya dari PPDB tahun 2021 ke 2022 ini akan ada agar ada keadilan kata Bapak. Nah, kayak apa nih yang dimaksud? Siap. Nah, ini adalah saya manggilnya Kang Dani, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor. Nah, gimana nih Kang, ceritain ke saya nih, dijelasin rincinya gimana? Betul, rencananya. Begini, dikarenakan sekolah ya terutama kan SMP itu sebarannya kan tidak merata di setiap wilayah, di mana terletak banyak itu di Kecamatan Bogor Tengah dan Tanah Sareal. Kasihan itu kan kelurahan-kelurahan di jauh itu seperti Ciawi daerah sana Bu, Tajur itu kan nggak dapat. Nah, kita evaluasi jadinya begini, kalau berdasarkan aturan kan memang jarak terdekat, ya kan? Nah, kalau jarak terdekat berarti untuk Bogor Utara, Bogor Timur, Bogor Selatan, Bogor Barat, kesempatan untuk mendapatkan sekolah di negeri kecil itu banget, nol, bukan kecil. Karena rata-rata, Bu, kemarin kita evaluasi itu rata-rata 1 kilometer.
Yang dapat itu ya, Iya, dengan jarak itu ya. betul. Nah ini kan bertumpuk di kota. Nah makanya kita coba evaluasi bagaimana setiap kelurahan itu punya kesempatan berdasarkan zonasi. Nah ketika dia SMP itu di kelurahan A, itu kita ini kan zona 1 itu mungkin 50% masyarakat iya, situ. iya. Wajar dong kan dia zona Iya, 1. betul. Oke. Nanti kalau zona 2 maksudnya ya kelurahan di wilayah itu yang dia ada di 2 Bersebelahan itu dengan ya yang kita ini. kasih jatah juga Bu biar keadilan. Rencananya Itu berapa sekitar ya mungkin bisa 20% atau Oke. karena kita kelurahan mungkin sampai zonasinya itu zonanya sampai mungkin 4 nanti. Oh, Nah, iya, setiap wilayah zona itu kita kasih jatah lah ya untuk warganya masuk ke negeri. Seperti itu, Bu. Nah, itu satu. Kemudian juga dari nilai raport. Nilai raport. Ya kan, kalau kemarin memang kita evaluasi juga, nilai raport itu kan nilai tertinggi, tidak ada kalibrasi. Pokoknya yang tertinggi dia masuk di sekolah negeri. Nah, ketika saya evaluasi dengan teman-teman, wah, ini ada beberapa sekolah tertentu mendominasi. Ya kan? Karena dia ngasih nilainya tinggi-tinggi ya. Kan objektif. Tanda petik Betul. obrol gitu. Iya, betul seperti itu. Nah, kita coba kalibrasi. Mungkin setiap sekolah pun kita ini kan berdasarkan mungkin nanti ya. Ini kan masih pembahasan ya, belum ini. Iya. Ranking mungkin Bu. Jadi nanti di sekolah itu yang ranking 1 bisa punya kans untuk masuk negeri. Karena kan kemarin ada sekolah yang memang juara, ada yang tidak masuk. Kasihan. Kalah oleh sekolah di mana dia mendominasi lah yang saya bilang tadi itu. Jadi kita ini aturan-aturan ini tetap kita akan konsultasikan sebelum kita ini kan ya, itu dengan mungkin nanti Ombudsman, Kemendikbud, betul. Ya. Bagaimana dengan ini? Karena kan secara regulasi juga kita ada beberapa yang wali kota juga punya keinginan kan seperti petugas COVID, ya kan? Nakes itu kan memang Pak Wali sendiri, ya untuk ini seperti itulah Bu. Jadi kearifan lokal bukan kearifan lokal ya, kebijakan lokal kita, tapi tetap kita akan konsultasikan di mana pemerataan dan keadilan itu yang mungkin kita utamakan dalam PPDB. Kalau DKI kan misalnya untuk yang tadi mengatasi nilai tadi ya, karena kan kalibrasi. Mungkin bobotnya beda-beda gitu betul. Itu kan memang menggunakan persentil dia, jadi ada hitungan persentil yang kemudian dibuat, atau ada tambahan-tambahan kayak pengurus OSIS, kayak organisasi yang lain, misalnya ekskul. Siap. Nah, barangkali memang bisa juga ya nanti dipertimbangkan mau polanya kayak apa, karena tiap daerah pasti beda ya Pak Dani. Betul. Nah, harapannya apa nih Pak untuk PPDB tahun 2022 nih, belajar dari kemarin tuh 2021? Harapannya jadi kita bisa berjalan lancar, pertama itu satu ya. Kita juga sudah mempersiapkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan dari pusat juga aturan. Yang kedua, itu pengen memang untuk ke negeri itu seadil-adilnya, memang dia berhak masuk ke sana. Orang yang berhak itu, Bu. Karena kan banyak sekali ya yang lewat itu tadi ya, dia memang pintar tapi karena zonasi dia tidak masuk. Seperti itu. Itu. Karena itu tadi wilayah Kota Bogor yang dulunya jadi dia salah rumahnya ya. Karena kan perkembangan Kota Bogor kan dulu kan gini, Kota Bogor kan dulu sekelintir hanya kebun raya luasnya. Setelah ada perluasan, nah ini kan di kota sendiri itu sudah banyak pemukiman ke arah ke pinggiran kota. Ya kan? Jadi penduduk yang muda lah gitu ya, adanya kan di pinggiran gitu, sedangkan sekolahnya di kota. Kalau zonasi kasihan gitu. Iya, betul. Jadi ini memang betul-betul mikirin ya, keadilan ya bagi semua. Jadi anak walaupun ya kasihan ya karena gara-gara jauh dari sekolah negeri dia nggak dapat, maka caranya akhirnya mau pakai persentase. Ini kan sesuatu yang akan diuji coba tahun ini, dan itu dalam upaya pemenuhan hak atas pendidikan. Mengakomodir atau memberi penghargaan pada anak-anak yang memang pintar ya. Dan Kota Bogor itu juga mengapresiasi Kabupaten Bogor loh Bu. Kita memberikan presentasi tahun kemarin itu 10% dari Kabupaten Bogor penduduk. Sekarang mau begitu sekarang lagi? Mungkin tetap sama gitu ya. Karena ternyata memang Kota Bogor itu menarik minat ya dari luar, dari Depok, Cianjur,
untuk sekolah di Kota Bogor. Untuk sekolah di sini. Iya, Bu. Iya. Itu, Bu. Oke ya, jadi memang tadi ya kalau ngomongin kuota emang kekurangan sekolah Iya, negeri ya, betul, tapi betul. berupaya lah. Lagi pula kalau kita berbicara jalur kan jalurnya banyak. Kalau dia Iya. pintar emang ada jalur prestasi Iya, ya. betul. Problemnya ini nggak bisa masuk di jalur zonasi karena Zonasi. jauh Iya, gitu ya. jauh, betul. Nah ini yang mau dikasih persentase. Ya Iya. ini bentuk perbaikan dari regulasi yang memang mengarah keadilan. Bagus Iya. ya untuk anak-anak ya. Siap, iya betul. Oke, patut kita apresiasi. Oke ya. Demikian obrolan kita dengan Sekdis, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor tentang upaya memperbaiki regulasi Siap. belajar dari tahun lalu. Oke, terima kasih. Siap.